Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu pagi hari ini. Terima kasih karena kami dilayakan untuk menaikkan pujian, penyembahan kami ke hadapan Tuhan. Biarlah semuanya boleh menjadi pujian yang berkenan di hadapan-Mu. Boleh menjadi bau-bauan yang harum. Bahwa dari tempat ini setiap pagi Engkau mencium bau yang enak, yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau beracara terus di tengah-tengah kami. Dan hari ini kami mau menerima akan isi hati Tuhan. Engkau urapi setiap kami untuk kami boleh menerima yang baik. Menerima benih di dalam hidup kami. Untuk benar-benar di dalam hidup kami. Kami boleh menerima pengajaran yang daripadamu asalnya. Dan supaya kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Engkau rindukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, shalom. Shalom. Pagi hari ini saya mau sharing sesuatu tentang apa yang saya dapatkan dalam minggu ini. Dan saya tahu setiap kali Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada setiap kita, itu pasti Tuhan tahu itu yang sedang kita butuhkan. Amin. Nah, saya beberapa hari yang lalu, seperti biasa saya itu kalau di sosial media, saya banyak ikut akan account-account yang Kristen kontennya ya. Jadi jangan saudara kalau sosial media dipakai cuman scrolling berita-berita doang ya. Atau cuman berita gosip-gosip doang ya. Itu kurang memberi makan ya. Jadi ada bagusnya kita itu kalau di Instagram atau di mana kita ikutin akan semua konten-konten yang rohani. Karena itu ternyata begitu kita scroll terus ada siraman rohani itu memberkati hidup kita. Suatu hari saya lagi scroll sosial media dan saya menemukan satu artikel singkat yang isinya itu bagus banget. Mereka itu cuman kayak ngasih tulisan gitu. Terus dia bilang setiap wanita yang berjalan bersama Tuhan akan memiliki suatu cerita untuk diceritakan. Ya, saya ulangin. Bahasa Inggrisnya itu artikelnya bahasa Inggris ya. Setiap wanita, nah ini yang berjalan dengan Tuhan akan memiliki sebuah cerita untuk diceritakan. Terus next slide-nya ada Rahab. Dia berbicara. Rahab akan memberitahu kepada kamu bahwa masa lalu kamu itu tidak mendefinisikan siapa kamu. Tetapi Tuhan bisa memakai siapapun. Nah itu Rahab ya kan, cerita Rahab saudara tahu kan. Rahab adalah orang yang apa dulunya? Dia seorang pelakor ya, pelacur. Tapi Tuhan bisa pakai Rahab dan bisa memakai Rahab untuk menyelamatkan akan dua pengintai. Dan akhirnya karena perjanjian Rahab akhirnya dipakai Tuhan untuk menyelamatkan seisi keluarganya. Next siapa? Yang kedua Ruth. Ya, Hana dulu. Hana sesuai sama slide-nya. Hana ya. Hana akan memberitahukan kepadamu bahwa Tuhan itu penjawab doa. Next, Ruth akan memberitahukan kepada kamu kalau Tuhan, sebelum Tuhan berkata selesai, itu tidak selesai. Ya, itu hidupmu tidak berakhir sebelum Tuhan menyatakan itu berakhir. Artinya Tuhan selalu punya rencana dalam hidup kita dan rencana Tuhan itu pasti terjadi. Terus yang keempat siapa? Esther. Esther akan memberitahu kepada kamu, percaya kepada Tuhan, Dia akan meninggikan engkau pada waktu yang sempurna dan tepat. Nah, jadi saya waktu pas baca ini, saya pikir iya benar juga sih. Kalau orang-orang di dalam Alkitab ini, setiap perempuan-perempuan ini, dia itu mempunyai cerita untuk diceritakan kepada kita. Karena mereka sudah mengalami dan mereka sudah menang. Betul saudara? Ya kan, kalau misalnya kita belum menang, kita belum bisa cerita ke orang. Tapi kalau misalnya kita itu sudah menang terhadap sesuatu, kita bisa bersaksi. Tuhan itu baik. Hana setelah dia mendapat anak, dia berkata Tuhan itu baik. Tuhan itu menjawab doaku. Ya, Ruth dia waktu pergumulan dia nggak tahu apa yang harus dia ceritakan. Tapi begitu dia menang, begitu dia melahirkan akan keturunan Raja Daud, dia itu akhirnya bisa berkata, saya pikir hidup saya dulu sudah berakhir. Saya jadi janda di usia muda. Tapi ternyata saat saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, Tuhan buka jalan yang baru. Ya, saudara, jadi waktu saya membaca artikel ini, saya melihat
ada sekumpulan orang, wanita yang sebenarnya secara manusia hidup mereka sudah berakhir dan tidak ada apa-apanya. Pertama, namanya perempuan zaman dulu itu kurang dihargai. Ya, laki-laki jauh lebih dihargain. Ya, perempuan kurang dihargain. Di dalam masyarakat mereka dipandang sebelah mata. Kedua, wanita-wanita ini tidak hanya sekedar status sosial di masyarakat itu memang kurang dihargai, hidup mereka pun tidak ada yang bisa dihargai dari mereka. Ya. Rahab seorang pelacur, Ruth seorang yang dianggapnya sama orang dia pembawa sial. Ya. Karena saat dia menikah dengan suaminya mati. Saat iparnya menikah dengan Mahlon Kilion itu, kakak iparnya Orpa juga dianggap orang, oh ini dua orang ini pembawa sial. Ya. Sampai begitu mereka menikah suaminya mati semua. Ya. Ruth tidak punya masa depan. Hana adalah orang yang mandul. Dan zaman dulu wanita mandul dianggap terkutuk. Tidak diberkati oleh Tuhan. Esther adalah seorang buangan di negeri asing. Dan dia adalah seorang yatim piatu. Bayangin udah yatim piatu gak punya papa mama. Dibuang lagi jadi tawanan perang. Jadi apa yang bagus dari hidup wanita-wanita ini? Tapi saudara tahu kan, wanita-wanita ini akhirnya diangkat oleh Tuhan. Menjadi pahlawan-pahlawan iman. Wanita-wanita ini diangkat oleh Tuhan dari derajatnya yang rendah. Dan mereka mengalami yang namanya perubahan nasib. Betul? 4 perempuan ini. Dengan masa lalu yang tidak baik. Dengan masa lalu yang dalam tanda kutip menurut orang dunia sial. Mereka tidak beruntung. Tapi 4 orang ini adalah orang-orang yang namanya tertulis di dalam Alkitab. Ya. Bahkan Esther dan Ruth namanya itu menjadi nama kitab. Bukan hanya tertulis. Tapi dia mempunyai satu kitab sendiri tentang hidupnya. Betapa dihormati. Nah, saudara tahu nggak kira-kira apa yang bikin 4 orang ini, bahkan menurut saya ada banyak perempuan-perempuan lain. Kalau saya mau katakan perempuan yang sakit pendarahan, ya kan? Dia itu adalah orang yang nggak dianggap, dia adalah wanita dan sakitnya itu najis, saudara. Kalau zaman dulu orang itu kalau menyentuh darah itu najis, menyentuh darah orang lain. Jadi dia itu kenapa nggak banyak orang yang tolong dia? Mungkin kalau orang lumpuh, orang buta, tuli, orang masih care. Tapi dia itu adalah orang yang dijauhi oleh masyarakat. Kenapa? Karena penyakitnya pendarahan. Dan pendarahan itu adalah penyakit yang najis, seperti kusta. Nah, jadi wanita ini itu kenapa kok bisa mengalami perubahan nasib? Juga Maria. Maria adalah orang yang biasa-biasa saja. Tapi kenapa seorang Maria sampai dipilih Tuhan dan akhirnya dia menjadi ibu dari Yesus Kristus? Apa yang membuat wanita ini berubah nasibnya dari orang yang biasa saja, bahkan dari masa lalu yang tidak baik, akhirnya mereka diangkat tinggi-tinggi oleh Tuhan? Jawabannya adalah ini. Mereka semua mempunyai satu kesamaan, yaitu mereka punya yang namanya personal covenant sama Tuhan. Saya mau tanya sekarang kepada saudara. Saudara mau gak nasibmu berubah menjadi lebih baik? Saudara mau gak hidupmu gak gini-gini aja? Mungkin di antara saudara yang dengar, yang streaming, hari ini saudara adalah orang-orang yang kasusnya mirip sama perempuan-perempuan ini. Mungkin saudara dililit hutang, mungkin saudara hidup berkekurangan, mungkin saudara mandul. Mungkin saudara punya masalah seperti Esther. Engkau gak punya apa-apa untuk diharapkan. Engkau gak tahu masa depanmu seperti apa. Engkau hanya seorang yatim piatu seakan-akan di negeri orang. Mungkin engkau adalah Ruth. Engkau berkata masa depanku suram Tuhan. Gak ada yang baik yang bisa aku lihat tentang masa depanku. Bahkan orang-orang di sekitarku, Naomi juga berkata kepada Ruth, kamu gak bisa punya masa depan kalau ikut sama saya. Saudara mungkin seperti Rahab, orang mengatakan engkau masa lalumu gak baik.
Engkau mungkin orang yang seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Engkau punya penyakit yang tidak kunjung sembuh. Tapi hari ini Tuhan katakan sekali lagi, apakah kamu mau merubah nasibmu? Apakah engkau mau merubah destinimu? Apakah kita mau berubah? Kalau saudara mau berubah, miliki personal covenant dengan Tuhan. Karena menurut saya dari semua wanita yang mengalami masa lalu yang gak baik ini, apa yang merubah nasib mereka adalah personal covenant mereka dengan Tuhan. Next slide. Saya rangkum personal covenant ini adalah apa sih? Personal covenant adalah perjanjian pribadi dengan Tuhan. Sebuah deklarasi atau sikap hati yang dapat mengubah nasib dan menentukan destiny kita. Saya ulangi, personal covenant adalah perjanjian pribadi antara kita sendiri dengan Tuhan. Sebuah deklarasi, sebuah sikap hati yang dapat mengubah dan menentukan destiny kita. Jadi hidup kekristenan itu gak bisa ikut-ikutan saudara. Kalau kita hidupnya ikut-ikutan, kita hanya pakai iman kelompok. Maka nasib kita akan hanya ditentukan dengan kelompok itu. Tapi kita gak bisa seperti wanita-wanita ini yang dipermuliakan Tuhan lebih dari yang lain. Nah, yang disebut dengan personal covenant ini seperti ini. Rahab, ya kita baca Rahab. Ya, Rahab itu adalah seorang yang gak baik masa lalunya. Dia seorang pelacur, dia tinggal di Sotoh, di atasnya jadi dia tuh tinggalnya gak di kota saudara. Saudara tahu, dia itu tinggalnya di atas tembok Yeriko. Saking tembok Yeriko itu lebar, saking tembok Yeriko itu tebal, sampai bisa bikin rumah di atas tembok itu. Dan Rahab itu bukan orang yang baik-baik. Dia itu gak tinggal di kota di antara orang-orang. Tapi dia itu tinggalnya di atas tembok seakan-akan terkucilkan. Ya. Tapi suatu hari ada dua orang pengintai ya yang diutus oleh Yosua untuk naik ke tembok Yeriko. Ya, untuk mengintai keadaan kota Yeriko. Dan Rahab ini menemui kedua orang itu dan berkata, tetapi sebelum kedua orang itu tidur, yaitu pengintai yang dia sembunyikan itu, naiklah Rahab mendapatkan mereka di atas Sotoh. Next. Dan berkatalah Rahab kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amor yang di seberang sungai Yordan itu. Yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Next. Ketika kami mendengar itu tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku dan berikan kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Bahwa kamu akan memberikan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki dan perempuan, dan semua orang-orang mereka, bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Nah saudara kalau baca ayat ini, Rahab ini orang yang banyak tahu. Kenapa Rahab banyak tahu? Karena dia punya penginapan. Orang kalau punya penginapan, dia itu akan banyak dengar kabar-kabar dari tamu-tamunya. Jadi Rahab ini walaupun zaman dulu belum ada TV, belum ada YouTube, tidak ada berita, ya, tidak ada sosmed. Rahab ini tahu siapa Allah Israel. Dia dengar
Allah Israel ini adalah Allah yang membelah laut buat umatnya. Sampai umatnya berjalan di tanah kering di tengah laut. Allah Israel ini Allah yang mengalahkan musuh-musuhnya Israel. Allah Israel ini Allah yang hidup. Nah, Rahab dengar. Dan dia berkata, dia punya personal covenant dengan Allah Israel. Dia mendeklarasikan bahwa dia percaya. Walaupun saat itu bangsanya tidak percaya kepada Allah Israel. Tapi Rahab mendengar, dia menaruh akan semua apa yang dia dengar itu dalam hatinya. Dan saat ada kesempatan untuk mendeklarasikan imannya, dia mendeklarasikan. Ya kan? Apakah saudara-saudara Rahab percaya sama Allah Israel? Enggak. Apakah Yeriko percaya? Enggak. Tapi Rahab berdiri saat itu. Dan dia berkata, aku enggak mau nasibku sama dengan penduduk Yeriko. Saya tahu mana Allah yang hidup. Saya tahu Yeriko akan hancur. Saya tahu Yeriko akan rata dengan tanah. Tapi saya enggak mau senasib sama saudara-saudara saya yang lain. Sama tetangga-tetangga saya. Saya hari ini deklarasikan bahwa saya percaya kepada Allah yang hidup. Dan hari ini Allah yang hidup selamatkan saya dan keluarga saya. Dan hari itu Rahab membuat personal covenant dengan Tuhan. Dan hari itu nasibnya berubah. Harusnya Rahab mati bersama dengan yang lain. Tapi hari itu dia hidup, seluruh keluarga dan kaumnya hidup. Dan yang ajaib, saudara akan menemukan nama Rahab di silsilah Yesus Kristus. Rahab adalah salah satu orang yang ada di luar Yahudi yang namanya ikut disebut di dalam garis keturunan Yesus Kristus. Yang kedua adalah Hana. Kita baca ayatnya. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo mereka sedang apa saudara? Mereka sedang beribadah kepada Tuhan bersama-sama di bait Allah di Silo. Berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Next slide. Dan dengan hati pedih Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah Hana. Tuhan, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hana itu ibadahnya bareng-bareng saudara. Dia waktu itu setiap tahun dia bersama suaminya Elkana dan bersama madunya ya, istri keduanya Elkana. Mereka itu pergi semua ke bait Allah di Silo. Mereka bawa persembahan, ya. Mereka bawa akan korban dan mereka datang mempersembahkan korban sama Tuhan di Silo tiap tahun. Ya, jadi Elkana ini punya dua istri, Hana dan Penina. Tapi Hana itu hatinya sedih karena dia nggak punya anak. Dia mandul Peninanya ini giniin terus, ngecein terus. Ya kan perempuan kayak gituin sedih ya saudara. Udah dimadu, diecein lagi gitu ya. Jadi dia tuh ngerasa Tuhan aku ini hidupnya menderita sekali. Elkana bilang kepada dia, kamu gak usah sedih, aku kan tetap cinta sama kamu. Tapi Hana berkata Tuhan aku tetap sedih. Aku pengen punya anak. Aku gak mau seperti ini terus diinjek-injek sama Penina. Dan hari itu sebenarnya Hana itu bersama-sama keluarganya beribadah. Tapi apa yang dilakukan Hana sampai nasibnya berubah? Ayat yang pertama tadi. Dia di tengah-tengah mereka makan bersama. Hana berurusan pribadi sama Tuhan. Dia berdiri, dikatakan apa? Berdirilah Hana. Lalu dia masuk ke rumah Tuhan dan menangis di bawah kaki Tuhan. Saudara ada saatnya engkau gak bisa pakai iman orang lain. Engkau gak bisa nebeng iman suamimu. Engkau gak bisa nebeng imannya orang tuamu. Itu iman bersama-sama. Tapi ada saatnya engkau harus seperti Hana. Engkau berdiri dari kerumunan itu. Engkau menghadap Tuhan sendiri. Engkau menangis di bawah kaki Tuhan. Dan memiliki personal covenant sama Tuhan.
Dan Hana melakukan itu. Dan Tuhan melihat dia. Ada saatnya kalau kita selalu pakai iman rame-rame, Tuhan melihat kita ya rame-rame. Tapi saat engkau melangkah berdiri dari kerumunan dan engkau berkata, Tuhan, seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Tidak ada orang yang mau nolong dia dan membawa dia kepada Yesus. Tapi dia melepaskan diri dari kerumunan. Dia melewati semua kerumunan itu. Dia gak bisa dompleng iman orang lain. Tapi dia merangkak untuk menjamah jubah Yesus. Dan personal covenant dia sama Tuhan adalah asal aku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Itu yang namanya personal covenant. Imannya enggak dompleng orang lain. Tapi iman itu lahir dari diri kita sendiri. Dan iman itu kita deklarasikan. Dan itu menjadi suatu ketetapan hati. Dan itu akan menjadi suatu yang mendorong kita untuk menyentuh Yesus. Untuk sampai kepada Yesus. Ada banyak orang Kristen yang gak ngerti hal ini. Mereka pikir dengan seminggu sekali datang ke gereja cukup. Dengan rame-rame sel grup PA cukup. Tapi saya mau katakan hari ini, kalau engkau mau ada sesuatu yang berubah dalam hidupmu. Kalau engkau mau diangkat Tuhan tinggi-tinggi. Kalau engkau mau menjadi history maker di dalam hidup ini. Harus ada personal covenant yang engkau ucapkan antara engkau dengan Tuhan. Kalau engkau berkata, Tuhan kenapa kok aku tuh hidup kekristenanku kok gini-gini aja. Hari ini hampiri Tuhan. Bukan dengan imannya pendetamu. Bukan dengan imannya Ibu Nani. Makanya Ibu Nani sering berkata, kalau ke taman jangan cari saya. Banyak orang luar kota kalau ke taman tetap carinya Ibu Nani. Tuhan berkata, Ibu Nani berkata, datangi aku kata Tuhan. Datangnya ke Tuhan. Temui dia secara pribadi. Berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Sampai engkau pegang ujung jubah Tuhan. Dan engkau berkata, Tuhan aku mau ketemu pribadimu. Aku mau berurusan dengan engkau. Yang ketiga, kita punya Rut. Ada satu kata yang Rut katakan yang mengubah nasibnya. Jangan desak aku meninggalkan engkau. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Kemana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Dengan sikap hati dan deklarasi dari Rut ini. Tuhan langsung mengubah nasibnya dalam semalam. Mulai Rut mengatakan, aku percaya kepada Allah Israel, Allah yang hidup. Allah Israel adalah Allahku mulai hari ini. Maka Tuhan memulai suatu babak skenario yang baru dalam hidup Rut. Saya bayangkan waktu begitu Rut ngomong kayak gitu, Tuhan langsung, waduh Rut sekarang percaya sama aku. Maka aku akan mulai memikirkan hidupnya. Maka hari ini aku mulai beracara dalam hidupnya. Maka Tuhan mungkin langsung cari di Israel, siapa jodoh yang paling tepat untuk Rut. Hari itu mungkin Tuhan begitu Rut declare, percaya, punya personal covenant sama Tuhan. Tuhan berkata, aku gak bisa main-main sama hidup nih orang. Aku harus perhatikan hidupnya. Lalu Tuhan mulai nyari mungkin di Israel. Siapa ya yang bisa jadi jodohnya orang ini. Untuk meneruskan akan keturunannya. Sampai aku akan pakai keturunannya. Sampai ke Yesus Kristus. Lalu Tuhan lihat-lihat, wah ini Boas pas ini. Belum pernah menikah. Jadi Rut gak akan punya madu ya kan saudara, kalau misalnya Boas sudah punya istri nanti Rut dijahatin lagi. Tuhan gak tega. Gak, Boas belum nikah, kaya, mapan ya kan. Wah ini pangeran yang cocok untuk Rut. Akhirnya Tuhan lalu membuat skenario yang indah dalam hidup Rut. Karena apa? Karena Rut berkata dalam hatinya. Berkata dengan mulutnya. Berkata dengan sikapnya. Kemana engkau pergi, aku akan nemani engkau. Karena aku sudah merasa bahwa bangsamu adalah bangsaku. Dan aku percaya Allah yang engkau sembah adalah Allahku juga. Esther
Pergilah kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Berpuasalah untuk aku. Jangan makan, jangan minum 3 hari, 3 malam. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku akan berpuasa juga demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini kata-kata perjanjian Esther yang berkata di hadapan Tuhan dan di hadapan Mordekai. Aku akan berdiri untuk bangsaku. Karena Tuhan sudah pilih aku jadi ratu. Aku akan berdiri. Karena Mordekai kan waktu itu ngomong. Esther waktu itu rada takut. Mordekai ngomong. Kalau bukan kamu yang maju, Tuhan akan pakai orang lain. Tuhan gak akan kekurangan orang untuk menjalankan rencananya. Tapi masalahnya, kamu mau gak masuk dalam rencana Tuhan? Kamu mau gak jadi bagian dalam rencana Tuhan? Ya saudara, saya berkata kepada saudara-saudara yang hampir menyerah dalam hidup ini. Atau engkau mungkin dikasih Tuhan satu kepercayaan. Lalu engkau berkata, Tuhan aku udah gak mau gitu-gitu lagi lah. Capek aku. Saya mau berkata, Tuhan berbicara kepada engkau seperti Tuhan berbicara kepada Esther. Kalau engkau tidak mau menerima akan mandat yang Tuhan kasih di hidupmu. Kalau engkau takut, kalau engkau khawatir, kalau engkau berkata Tuhan aku gak bisa Tuhan. Aku gak sanggup, aku gak mau. Mordekai akan berkata, Tuhan akan berkata, kalau bukan kamu, Tuhan masih bisa pilih yang lain. Tapi masalahnya, apakah kita mau jadi bagian dari rencana Tuhan yang luar biasa itu apa enggak? Dan waktu Mordekai menantang Esther seperti itu, Esther langsung berkata apa? Kumpulkan semua orang Israel puasa 3 hari. Saya juga akan puasa. Dan setelah 3 hari kita akan masuk lembah penentuan. Saya akan masuk menghadap raja. Di lembah penentuan ini saya akan berkata, apapun yang menjadi keputusan Tuhan, aku terima. Itu loh saudara, yang menjadikan Esther akhirnya menjadi seorang Esther yang luar biasa. Adalah karena dia mempunyai personal covenant dengan Tuhan. Wanita yang sakit pendarahan tadi saya sudah bahas. Ya, dia berkata, asalku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Maka dia merangkak mendekati Yesus dan dia sembuh. Maria berkata apa? Ada satu kata-katanya yang sangat indah yang membuat Tuhan semakin jatuh cinta sama dia. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Malaikat itu meninggalkan dia. Tapi Maria tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan Maria. Sampai kelahiran Yesus. Sampai akhirnya Yesus disalib. Iman Maria tetap gandol ke Tuhan. Dia menjadi seorang yang menyelesaikan akan bagiannya dengan sangat kuat. Dia menjadi wanita yang sangat terhormat di Alkitab. Ya, di Alkitab saudara, ya Maria itu sangat dihormati karena apa? Dia itu gak kecewa sama Tuhan. Saya berkata kepada anak saya senang nonton film Kristen. Ya, makanya saya nanti Last Supper, mama pengen ajak kalian berdua nonton tentang Last Supper itu. Karena kalau kita nonton, itu kita bisa memvisualisasi, oh iya ya orang ini nih sebenarnya gak mudah hidupnya. Maria, waktu dia terima perjanjian Tuhan, ini anak dalam kandungan ini adalah anak Allah. Tapi setelah malaikatnya pergi saudara, yang dia hadapi itu kenyataan. Kenyataan apa? Harus hadapi keluarga Yusuf. Mana percaya keluarga Yusuf kalau itu anak Allah. Gak ada zaman dulu wanita yang hamil dari Roh Kudus, gak ada. Itu kasus pertama dan the only one di Alkitab. Sehabis Maria juga gak ada orang yang hamil dari Roh Kudus lagi. Ya. Bagaimana cara dia menerangkan kepada keluarga Yusuf? Bagaimana cara dia melihat kenyataan Yesus mau lahir, dia harus pergi naik keledai dengan jalan yang berbatu-batu. Orang hamil naik mobil aja pegel saudara. Saya waktu hamil itu pergi ke Bandung, periksa, pegel banget boyoknya. Saya ngomong, ini Maria waktu hamil tua tuh naik keledai. Jalannya itu juga gak mulus.
Tapi dia berkata, aku mengandung anak Allah. Saat dia gak dapat penginapan, dia tetap percaya aku mengandung anak Allah. Padahal lahirnya di kandang. Anak manusia biasa aja lahirnya lebih pantas dari Tuhan Yesus. Tapi Maria itu berkata, aku mengandung anak Allah. Karena dia kuat sampai akhir. Karena memiliki personal covenant dengan Tuhan. Dia berkata, aku hanya hamba. Jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Saudara, wanita-wanita ini menjadi wanita yang hebat, finish strong, dimuliakan. Karena mereka pribadi demi pribadi punya personal covenant dengan Tuhan. Kalau kita semua mau punya iman seperti mereka. Kalau kita mau punya finish strong dan destiny yang luar biasa seperti mereka. Maka hari ini miliki personal covenant dengan Tuhan. Saya kasih contoh ya tentang saya sendiri. Saya ini punya personal covenant 2 kali sama Tuhan. Ya, saya ngasih contoh bukan bermaksud apa. Tapi saya pengen supaya kita tuh tahu, oh itu loh kalau personal covenant itu seperti itu. Jadi saya ini saudara, waktu saya masih SMA, saya kan wah mau jadi apa ya. Saya enaknya ini saya anak tunggal. Saya kalau nggak jadi notaris ya jadi arsitek aja. Antara nerusin papa atau nerusin mama. Kan enak gitu ya saudara ya. Mama udah punya pegawai, papa punya pegawai, punya tukang-tukang. Nah saya anak satu. Jadi saya kan enak sebenarnya. Enaknya kalau bisa milih antara jadi notaris atau jadi arsitek. Lalu mama doa aja doa. Ya. Kamu maunya apa? Kalau saya nggak suka notaris mah. Karena itu ngelihat buku tebel-tebel, buku hukum segini udah senep ngelihatnya. Apalagi kata mama kalau ulangan harus titik koma, waduh pusing. Kalau arsitek, matematika saya cukup oke. Fisika cukup oke lah, saya masuk IPA waktu itu. Walaupun bukan yang seneng banget, tapi paling enggak masuk arsitek itu nggak usah ngafalin. Gambar-gambar gitu kayaknya, desain-desain kayaknya saya lebih suka. Akhirnya setelah doa, mama berkata oke. Tuhan bilang kamu boleh masuk arsitek. Tuhan jamin pasti kamu selesai dengan baik. Amin. Kenyataannya saudara, tahun ketiga saya sekolah arsitek, papa saya meninggal. Tukangnya bubar semua. Lah terus saya kan bilang ke Tuhan, lah Tuhan ini saya nasibnya gimana? Orang yang saya andalkan untuk nanti saya pulang Indonesia, saya tinggal kerja sama papa, mewarisi tukang, mewarisi nama baik, mewarisi perusahaan papa saya arsitek itu. Lah ya sekarang orang yang kau bawa pulang, lalu aku ini gimana? Saya tuh nangis tuh sama Tuhan. Saya nangis karena papa saya meninggal. Tapi berbulan-bulan setelah papa saya meninggal saya nangis lagi. Bukan karena dia meninggal aja. Nah nangisin nasib saya saudara. Nanti saya pulang Indonesia terus saya kerjanya gimana ya? Tukangnya bubar semua karena Pak Yusufnya meninggal. Saya akhirnya ngomong dan saya personally, saya nggak pakai iman ibu saya nggak pakai iman siapa-siapa, saya pakai iman saya ngadep ke Tuhan. Tuhan, Engkau yang jamin, aku sekolah arsitek. Lalu sekarang aku udah hampir selesai sekolahnya, aku tinggal nunggu wisuda. Lalu aku akan kembali ke Indonesia, lalu aku harusnya idealnya dalam bayangan saya ya Tuhan, saya udah tinggal kerja enak. Papa udah punya proyek, tukang-tukang ada, saya tinggal nerusin membantu papa dan saya udah enak. Tapi ini saya sekarang ini gelap Tuhan, saya harus gimana? Lalu suatu hari dalam pergumulan saya beberapa hari itu, saya benar-benar bergumul sama Tuhan. Saya ngomong Tuhan tunjukkan jalanmu. Tuhan tunjukkan jalanmu. Aku tidak mau berjalan sendiri. Aku perlu jaminan. Tuhan ngomong aku pasti akan lulus dengan baik. Oke, itu jaminan sampai lulus. Sekarang saya udah lulus. Tapi jaminan hari depan saya gimana Tuhan? Hari itu akhirnya Tuhan menjawab. Makanya saudara, kalau saudara merangkak kepada Tuhan, kalau saudara mendekat, dia pasti menjawab. Hannah said, God answer prayer. Makanya hari ini yang penting kita bikin personal covenant sama Tuhan. Ya. Dan akhirnya hari itu saya dapat 2 kali mimpi dalam hari-hari pergumulan saya. Yang pertama, saya mimpi
Saya naik ke atas gunung, saya jalan, naik sepeda saudara. Tapi sepedanya itu enak, ayuhnya enak. Saya nggak usah capek-capek. Ya, kalau zaman sekarang mungkin sepeda listrik, tapi zaman saya kuliah tahun 2005 itu belum ada sepeda listrik saudara ya. Jadi waktu itu enak, saya kayak naik sepeda, tapi kok enteng banget sampai saya nyampe ke puncak gunung. Di puncak gunung itu ada danau besar. Dan di danau besar itu di pinggirnya ada orang tua pakai topi petani. Saya masih ingat mimpi saya. Karena ini namanya personal covenant itu gitu. Biasa engkau dapat peneguhan lewat mimpi atau lewat suara Tuhan. Dan itu semua saya ingat detailnya. Dan si Pak tua yang bercaping petani ini ngasih ke saya pancing bambu. Pancing dari bambu. Saudara tahu kan kalau pancing kan kalau zaman sekarang ada yang bisa diputer-puter gitu keren. Nah itu pancing bambu. Lalu dia ngomong, nih mancing. Lalu saya mancing saudara. Mancing, saya itu kagak pernah mancing. Tapi pokoknya saya cuma asal pluk gitu aja. Gak susah-susah, pokoknya asal pluk aja. Umpan udah dari dia. Begitu saya taruh pancing saya dan umpan saya di air. Tiba-tiba ada yang gerak-gerak. Jadi nalar saya, oh itu pasti ikan udah makan. Jadi saya coba angkat. Begitu saya angkat ada ikan segede gini. Gede. Saya taruh di sini. Terus si orang tua ini ngomong, itu ikannya udah mateng. Hah? Terus dia tiba-tiba ambil pisau. Terus dia belek perut ikannya itu. Dalamnya udah mateng kayak gurame itu loh saudara. Kayak gurame di Chinese food. Kan dibelek terus tiba-tiba daging dalamnya udah mateng gitu loh saudara. Jadi saya bilang, loh gimana sih ini? Konsepnya, ya itu namanya di mimpi tapi saya masih terheran-heran. Kok bisa saya mancing, ikannya aja baru nyampe darat, begitu dibuka dagingnya udah mateng. Silakan nikmati. Saya bangun, lalu saya nangkep. Oh Tuhan, ini adalah peneguhan. Bahwa aku gak usah takut. Walaupun seakan-akan aku naik sepeda, tapi engkau akan buat sepedaku itu enak untuk dikayuh. Sepeda itu melambangkan apa? Sederhana saudara, mulai dari nol ya kan. Orang kalau misalnya dapat mimpi naik mobil, oh itu udah enak. Tapi ini mimpinya naik sepeda, berarti kita harus berusaha mengayuh dari nol. Tapi Tuhan berkata dan jamin pasti perjalananmu aku berkati. Sampai sana berkatnya sudah nunggu, berkatnya instan. Artinya apa? Kita tinggal melakukan bagian kita, tiba-tiba Tuhan udah sediakan lebih dari yang kita bayangkan. Jadi saya waktu dapat mimpi itu saya langsung tahu Tuhan ini adalah personal covenantku dengan kau. Bahwa hidupku ada dalam rencanamu. Hidupku ada di dalam setiap pimpinanmu dan jaminan. Bahwa hidupku akan enak. Bahwa aku akan tinggal goes, engkau akan bawa aku ke tempat tinggi. Aku akan menabur, aku akan menuai dengan cepat. Aku akan taruh akan pancingku, tiba-tiba ikannya sudah matang. Itu percepatan. Aku percaya. Itu mimpi hari pertama. Selang beberapa hari, saya mimpi lagi. Saya itu kayak digandeng Tuhan, tapi sayanya tuh kecil, Tuhannya gede. Kayak tinggi banget gitu loh Tuhannya kan. Sebenarnya kalau orang bule itu kan tingginya nggak sampai tinggi banget lah ya, paling gimana. Tapi kayaknya di mimpi itu saya tuh ngerasa saya tuh kayak masih kecil, kayak mungkin saya tuh anak 3 tahun gandeng Tuhan Yesus gitu loh. Kayak jarak antara saya sama Tuhan tuh tinggi banget gitu, jauh. Lalu di mimpi itu Tuhan itu ngelihat ke belakang, ngelihat ke saya. Lalu berkata, mulai hari ini aku akan jadi ayahmu. Kamu nggak usah takut, aku yang akan jadi ayah. Saya tiap kali nyeritain ini ya saudara, saya pasti nangis. Karena apa? Karena buat saya itu personal covenant yang luar biasa. Dan itu yang saya pegang sampai hari ini. Karena waktu saya selesai sekolah, saya sebenarnya mengandalkan ayah saya untuk meneruskan. Untuk menerusin akan karir saya, memulai karir dan lain-lain. Tapi Tuhan berkata, ayahmu udah gak ada, aku yang akan jadi papahmu. Kamu ngandalin Tuhan.
Tuhan akan tuntun karirmu. Tuhan akan tuntun langkahmu. Engkau akan dapat berjalan mengayuh sepeda dengan enak. Engkau akan dapat kemudahan demi kemudahan. Begitu saya menerima personal covenant ini, saya tidak takut. Saya sama suami saya pernah cerita, saya melangkah dari nol untuk memulai usaha ini. Tapi Tuhan jamin sampai hari ini. Tuhan gak pernah biarkan tukang-tukang saya gak bekerja. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya pengen tukang-tukang saya selalu bisa bekerja. Saya pengen tukang-tukang saya tidak pernah kehilangan pekerjaan. Bahkan di saat COVID, Tuhan, orang COVID gak ada yang cari furniture. Mereka pasti carinya yang penting bisa makan. Ini tukang saya gimana Tuhan? Tuhan berkata, kamu masih ingat perjanjianmu dengan aku. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku akan menjadi bapak yang bertanggung jawab dan menuntun langkahmu. Selama COVID saya saksikan, tidak pernah tidak tukang saya pasti ada kerjaan. Dan itu yang membuat saya berkata, Tuhan, ketika saya memiliki personal covenant dengan engkau, itu so strong. Saudara harus punya personal covenant sama Tuhan. Supaya engkau menikmati Tuhan, menikmati pribadinya, bukan dari kata orang. Tapi kita mengalami masing-masing. Yang kedua, saya ini udah hampir 7:30 tapi saya mau cerita satu lagi. Personal covenant saya yang kedua adalah saat saya keguguran. Waktu itu saya belum punya anak saudara, tapi saya udah keguguran 2 kali. Ya. Itu sedih banget rasanya, karena Tuhan kok kalau saya keguguran terus ini jangan-jangan saya nanti gak punya anak. Apa saya gak bisa? Dokter bilang kamu tuh gerak sedikit langsung keluar. Gerak sedikit langsung keluar. Saya sampai waktu itu pernah kehamilan yang kedua itu. Saya sampai 2 minggu tidak bergerak di atas tempat tidur di rumah sakit. Saya bilang kalau di rumah saya gak bisa istirahat. Kayak ada aja yang dikerjain gojak-gajik. Oke, saya bed rest di rumah sakit. 2 minggu saudara. Tidak gerak sama sekali. Dalam artian kencing juga di situ. Pokoknya nggak ke kamar mandi. Pokoknya semua dilakukan di atas tempat tidur. Demi supaya tidak keguguran. Tapi toh yang kedua kali keguguran lagi. Nah waktu saya ngalamin keguguran yang kedua kali itu. Saya tuh sedih banget saudara. Sampai hari itu harusnya saya tugas PW. Saya bilang saya mau istirahat dulu. Saya biarkan saya istirahat dulu karena saya baru keguguran dan saya itu berurusan sama Tuhan. Nah saya itu nangis di kamar, shock karena udah 2 minggu bed rest tidak ada hasil. Tapi hari itu Tuhan mengajak saya untuk melakukan personal covenant ini. Tuhan berkata, kamu itu kok baru keguguran 2 kali kok sudah seakan-akan kayak merasa aku gak sayang sama kamu. Tuhan bilang gitu. Padahal kan sayangku sama kamu itu kan gak hanya ditentukan oleh kasus ini. Ya kan, Tuhan tuh kalau ngomong sama saya tuh gaya ngomongnya kayak saya ngomong gitu loh. Kan saya itu banyak banget nunjukin kasih setia dalam hidup kamu. Masa kan hanya dalam kasus satu ini kamu udah merasa gak disayang sama Tuhan. Ya, karena saya waktu itu tuh ngomong, Tuhan adekku di Australia kok katanya anaknya cacat lahirnya sempurna, anaknya cantik. Saya ini pengen supaya punya anak aja, kok gak dikasih mujizat kayak adik saya di Australia. Nah saya itu banding-bandingin. Jadi saya tuh kayak ngerasa anak kecil, papahnya ngasih yang lain tapi gak ngasih saya gitu loh. Jadi saya ngerasa Tuhan kurang sayang sama saya hari itu. Tapi Tuhan bilang, masa kamu itu gara-gara masalah ini doang ngerasa gak disayang sama Tuhan. Karena Tuhan tuh udah banyak nunjukin sayang ke kamu. Iya Tuhan, kamu harus punya mentalitas ruang pesta. Nah itu saudara, saya pernah khotbah di sini tentang mentalitas ruang pesta. Hari itu Tuhan beri lagu untuk saya, bawalah aku ke ruang pestamu di hadiratmu. Karena hanya cintamu yang akan memuaskan aku. Itu lahir di saat saya punya personal covenant sama Tuhan, saat saya keguguran. Saya berkata, ya Tuhan, saya gak mau jadi anak Tuhan yang punya mentalitas pengemis. Pengemis itu gimana? Nunggu dikasih, kalau gak dikasih melengos pergi. Tapi orang yang ada di ruang pesta,
adalah orang yang percaya bahwa dia pasti akan dikasih sama Tuhan. Orang yang ada di ruang pesta, artinya mentalitasnya adalah aku tidak akan pernah kekurangan hal yang baik. Karena semua yang baik sudah disediakan untuk aku. Saudara tidak pernah datang ke ruang pesta dengan mengemis. Minta makan. Enggak. Kalau engkau diundang ke pesta, artinya makanan, minuman, semua yang baik itu telah disediakan oleh Tuhan. Amin. Nah, hari itu saya punya personal covenant dengan Tuhan. Oke Tuhan, mulai hari ini aku tidak akan ngemis. Aku tidak akan berkata, kenapa engkau kasih dia tapi gak kasih ke aku. Kenapa engkau memberkati adekku di Australia, anaknya sehat, lahir dengan cantik. Aku gugur. Berarti engkau gak sayang. Itu mentalitas pengemis. Gak dikasih ngomel. Hari ini Tuhan, aku akan masuk dalam personal covenant dengan engkau. Aku akan masuk ruang pesta. Dan aku akan punya mentalitas ruang pesta. Yang artinya aku tinggal bersyukur. Hari itu saya langsung bangkit saudara. Gak ada kan waktu itu saya mau rehat dulu dari PW. Lagi terluka hatinya ya kan. Udah tugas PW lagi. Datang lagi persekutuan walaupun masih baru selesai keguguran. Tidak apa-apa, pelayanan lagi. Saya gak mau mengasihani diri saya sendiri. Saya gak mau kecewa sama Tuhan. Saudara tahu hari ini saya dikaruniai 2 putri yang luar biasa. Itu karena apa? Kita harus punya personal covenant sama Tuhan. Kalau enggak hidup kita cuman ikut sama orang lain. Ikut imannya orang lain. Dan kita enggak akan pernah sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tapi saat kita punya personal covenant dengan Tuhan. Tuhan beracara luar biasa dalam hidup kita masing-masing. Dan kita kenal pribadinya. Bukan dari kata orang. Tapi kita sendiri mengalami dia. Amin. Ya, saya percaya sudah jelas dengan apa yang dikatakan dengan personal covenant ini. Sama dengan kenyataannya punya hidup, punya pengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Ya. Kalau engkau mempunyai sesuatu pengalaman secara pribadi dengan Yesus, engkau akan mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Nah, untuk hal itu saya berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, ini yang harus dilakukan. Meninggalkan kenyamanan, meninggalkan dosa. Meninggalkan perkara-perkara yang Tuhan tidak suka. Dan melakukan perkara-perkara yang Tuhan suka. Itu persyaratannya. Meninggalkan kenyamanan, meninggalkan apa yang Tuhan tidak suka, kebiasaan dosa apapun harus ditinggalkan dan lari kepada Tuhan. Engkau akan punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Ya, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pujian dan penyembahan. Terima kasih buat semua yang Engkau sedang kerjakan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Biarlah persepsi kami pas seperti persepsi-Mu. Biar kami tidak mengandai-andai dalam hidup kami. Tapi kami mau meninggalkan segala sesuatu yang Engkau tidak suka Tuhan. Dan kami mau lari kepadamu. Terima kasih untuk semuanya. Engkau tahu semua persoalan kami Tuhan. Engkau tahu keberatan kami. Engkau tahu kekurangan kami. Engkau tahu akan dosa-dosa kami. Lepaskan kami. Buat kami merelakan untuk meninggalkan semuanya dan lari kepadamu. Supaya Engkau memberikan kelepasan dan jalan keluar. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini kami berdoa untuk sebentar sore. Engkau akan mengadakan kebaktian di tempat ini 2 hari berturut-turut. Hari Senin dan Selasa. Dengan hamba-Mu Pastor James Kawiso. Kami doakan Tuhan untuk acara sebentar sore. Kami mau bersatu hati Tuhan, kami minta lawatan-Mu terjadi.
Engkau berbicara banyak Tuhan untuk hamba-Mu yang Kau datangkan dari Uganda ini. Untuk memberikan penerangan, untuk memberikan solusi, untuk memberikan jalan keluar, dan untuk mendoakan kami yang seringkali masih tergoyahkan. Seperti bulir-bulir daripada tumbuh-tumbuhan yang tidak dapat tetap berdiri, melainkan selalu bergoyang-goyang karena kena angin. Tuhan, kami minta sebentar sore Engkau turun tangan, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Kami boleh mendengar apa yang Engkau mau dan Engkau memberikan sesuatu solusi dalam hidup kami. Terima kasih, kami menyerahkan perjalanan akan hamba-Mu James sampai di kota ini dengan tidak kurang suatu pun apa. Bapak, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mau berdiri buat bangsa ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau tempatkan kami sebagai warga negara. Engkau tempatkan kami di bumi Indonesia ini. Engkau punya rencana untuk kami tetap mau berdoa, mendukung akan segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin yang ada untuk bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan semua stafnya, kabinet, para menteri, ABRI Tuhan, kepolisian, semua aparat keamanan yang ada. Kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin daerah yang dari RT RW sampai gubernur. Kami doakan mereka, buat mereka mengambil keputusan yang takut dan gentar kepadamu, untuk tidak melakukan sesuatu keputusan di luar daripada jalan Tuhan. Kami minta Engkau berdaulat atas bangsa ini. Biarlah semua keputusan yang diberikan, yang dikeluarkan dari semua instansi Tuhan, Engkau yang akan mengaturnya. Sehingga seluruh keputusan membawa kebaikan buat bangsa dan negara ini. Bukan merupakan keputusan yang menguntungkan salah satu hal. Terima kasih ya Bapak, ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa buat keamanan yang ada saat ini, terutama menjelang Lebaran. Engkau yang akan mengatur lalu lintas supaya jangan sampai banyak terjadi kecelakaan ya Tuhan. Kami terus minta anugerah-Mu, Engkau yang akan menolong akan bangsa dan negara kami ini. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini untuk cuaca yang saat ini tidak menentu. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, Engkau akan luputkan kami semuanya dari segala malapetaka yang terjadi. Kami tetap menyerahkan akan semua megatrust maupun apapun yang saat ini sedang terjadi di pulau-pulau Tuhan. Di mana-mana di pulau di Indonesia terjadi banjir, longsor dan sebagainya. Kami minta Engkau menolong mereka semuanya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga berdoa saat ini, berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baik, supaya kami dapat menyelesaikan segala sesuatu yang Kau sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini minyak keajaiban Tuhan. Ini minyak supranatural Tuhan. Dan ini minyak yang mempunyai suatu nilai yang amat tinggi. Sesuatu hal yang luar biasa kalau kami boleh
hidup di dalam supranatural. Biar hidup kami terus ada di dalam keajaiban-Mu. Pikiran kami Kau ubahkan, cara hidup kami Kau ubahkan. Dan seluruh panca indera kami, mata kami dan telinga kami, bibir mulut kami, semuanya ada di dalam kontrol yang daripada-Mu. Hati kami pun Tuhan, biarlah hati kami ini dilekatkan hanya kepada-Mu. Dan semua yang tidak baik Engkau yang akan menghancurkannya. Berkati tangan kami ya Tuhan. Berkati kaki kami Tuhan. Supaya perjalanan kami hari ini menjadi berhasil. Berkati tangan kami yang akan kami pakai untuk melakukan semua pekerjaan kami. Kami mohon anugerah-Mu. Biarlah pekerjaan kami hari ini dapat terselesaikan. Dan layakkan tangan kami menerima berkat-Mu Tuhan. Biar pada hari ini kami menerima berkat-berkat yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Kami percaya Engkau akan kumpulkan kami kembali pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara jangan lupa sebentar sore dan besok sore ada kebaktian ya. Buat saudara-saudara yang streaming jangan lupa untuk streaming. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.